Emmahaven pada tahun 1797 pernah dilanda oleh gelombang besar akibat dari gempa dan kemudian menghantam kawasan ini, dan kejadian ini terulang kembali di tahun 1833. Gempa yang diikuti oleh tsunami dengan kekuatan waktu itu 8, sekian skala Richter akhirnya menghantam pelabuhan Emmahaven ini dan membawa satu kapal terseret sejauh 2 km ke daratan. Kembali bersama saya Fikrul Hanif Sufyan dalam Sequence. Kali ini kita akan membicarakan tentang Emmahaven. Emmahaven sendiri muncul di akhir abad ke-18. Pada masa itu belum seperti pelabuhan yang ada pada hari ini. Pada tahun 1797, pelabuhan ini digunakan dalam perang antara Belanda dan Inggris. Dan selanjutnya mencapai puncaknya kejayaannya itu pada akhir abad ke-19 atau tepatnya pada tahun 1818. Nah, nama dari Emmahaven itu berawal dari penamaan terhadap Ratu Emma yang merupakan ibu kandung dari Ratu Wilhelmina, seorang ratu yang menjadi penguasa di Belanda pada Perang Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, akibat dari tsunami yang melanda pada tahun 1883 ini menyebabkan rusaknya sekitar pelabuhan Emma waktu itu, Emmahaven pada masa itu. Nah, pada tahun 1850 pemerintah kolonial Belanda itu berinisiatif untuk membangun kembali dan menata kembali pelabuhan ini. Nah, seiring dengan ditemukannya emas hitam atau batu bara di Sawah Lunto, maka pemerintah kolonial Belanda waktu itu membangun fasilitas ini sebagai pusat dari pelabuhan yang ada di Sumatera West Coast. Artinya bahwa pelabuhan Emmahaven ini memang digunakan untuk satu-satunya pelabuhan yang berada di kawasan pantai barat Sumatera. Nah, ini suatu hal yang menarik. Di daerah ini kemudian pemerintah kolonial Belanda secara bertahap membangun pelabuhan ini yang awalnya itu hanya sepanjang 1 km saja. Secara bertahap, nah pada tahun 1895 yang merupakan akhir dari pengerjaan dari pelabuhan ini, pelabuhan Emmahaven pada masa itu sudah mempunyai 4 dermaga, kemudian 4 gudang besar, 1 gudang menengah, kemudian 1 kantor untuk bea cukai, dan kemudian 1 kantor untuk perusahaan bantu. Nah, pada masa itulah Emmahaven itu muncul sebagai pelabuhan terbesar yang kedua setelah yang ada di Batavia, kemudian juga pelabuhan yang ada di Surabaya. Nah, namun ketika pemerintah kolonial Belanda itu juga membangun fasilitas yang ada di Belawan, maka secara kontinu ini juga disukseskan dengan lahirnya kota Medan sebagai kota niaga yang maju waktu itu di Sumatera. Akhirnya ini berdampak luas terhadap keberadaan dari pelabuhan Emmahaven itu sendiri. Kenapa ini berdampak luas? Karena di akhir abad tahun 1920-an itu banyak kapal-kapal yang berasal dari Arab misalnya, yang berasal juga dari Eropa,
Cina dan lain sebagainya, itu lebih memilih pelabuhan Belawan dibandingkan dengan pelabuhan Emmahaven pada masa itu. Dan kondisi ini semakin menurun ketika terjadinya depresi ekonomi tahun 1930 yang menyebabkan hampir seluruh daerah-daerah yang ada di dunia ini mengalami depresi ekonomi, atau dalam literatur sejarah kita mengenalnya sebagai zaman Malaysia. Ini merupakan pukulan terbesar terhadap sektor-sektor perdagangan di masa itu. Nah, termasuk juga di pelabuhan Emmahaven. Nah, tapi di tahun 1930 itu, pada tanggal 14 sampai 21 Maret tahun 1930, ketika Hofbestur Muhammadiyah Hindia Timur telah memutuskan bahwa pada tanggal sekian itu akan dilangsungkan Kongres ke-39 tahun 1930 di Fort de Kock, di Bukit Tinggi. Nah, ini merupakan sebuah catatan emas ketika pelabuhan Emmahaven ini kembali diramaikan oleh kapal-kapal. Nah, pada tanggal 10 Maret tahun 1930 waktu itu, yang menjadi ketua panitia Kongres tahun 1930 itu, Sa'alah Yusuf Stan Mukulto sudah mengeluarkan semacam instruksi kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah, baik yang ada di Padang Panjang, di Simabur, kemudian juga di Kuraitaji ya, dan kemudian juga di daerah Painan sana, ya, untuk menjemput peserta Kongres ya, termasuk juga pimpinan dari Hofbestur Muhammadiyah Hindia Timur yang akan berlabuh di pelabuhan Emmahaven. Nah, ternyata benar, pada tanggal 13 Maret tahun 1930 itu sudah ratusan orang itu hadir dan membanjiri pelabuhan Emmahaven. Para peserta yang menyambut ini, panitia yang menyambut ini tidak hanya berasal dari pimpinan Muhammadiyah, juga ada dari Aisyah, kemudian juga ada dari para pemuda ya, kemudian juga yang berasal dari Kepanduan Hizbul Wathan. Mereka semuanya tumpah ruah di tepian pelabuhan Emmahaven itu. Nah, tidak hanya di sana, tidak hanya di tepian pelabuhan, tapi juga telah membanjiri di luar pelabuhan sendiri. Mereka sudah ada yang menunggu di kereta api, kemudian juga mereka juga sudah ada yang menunggu di auto-auto atau mobil yang akan membawa para peserta ini nantinya itu ke Fort de Kock. Nah, para penumpang yang waktu itu menumpang kapal paket Vaarthandels maskapai itu kemudian datang, dan kemudian kapal ini membuang sauhnya, dan di tengah siang hari yang terik itu, di minggu kedua bulan Ramadan, mereka tidak menyangka bahwa mereka sudah ditunggu oleh ratusan orang yang sudah antusias menunggu mereka di tepi pelabuhan sana. Nah, para penumpang yang waktu itu berasal dari Jogja, yang berasal dari Semarang, yang berasal dari Batavia pada masa itu, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan juga peserta dari Kongres ke-19 itu tidak menyangka sama sekali bahwa itu akan datang di sana. Di tengah mereka dalam suasana mabuk itu, kemudian mereka disambut dengan meriah oleh panitia Kongres Muhammadiyah ke-19 tahun 1930. Nah, sekian saja pemaparan kita mengenai kisah masa lalu tentang Emmahaven dan bagaimana antusiasmenya para panitia Kongres ke-19 tahun 1930 itu menerima peserta dan juga pimpinan dari Hofbestur Muhammadiyah yang berasal dari Yogyakarta. Sekian sekuens kita kali ini, dan kita akan berjumpa dalam sekuens berikutnya.